Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi saya ucapkan untuk inovator-inovator muda di negara Indonesia tercinta. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai karya anak bangsanya. Karya anak bangsa sendiri tercipta dari kreativitas, inovasi, dan aktivitas generasi muda dan masyarakat dalam membuat sesuatu hal yang sederhana menjadi hal yang lebih berharga. Indonesia sebagai urutan keempat se-ASEAN di mana negara yang terkena virus COVID-19 ini, pemerintah menerapkan pola hidup bersih dan pola hidup sehat yang dilakukan dalam sehari-hari. Kebersihan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan, baik untuk individu dan juga untuk masyarakat sekitar. Pola hidup bersih yang dilakukan yaitu mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun selama 20 detik, kemudian mencucinya kembali. Mencuci tangan tersebut merupakan salah satu alternatif dikarenakan tangan sendiri sebagai salah satu agen pembawa kuman yang berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Namun, yang kita temuin saat ini masih terdapat di beberapa daerah menggunakan sabun batang. Salah satu alternatif sabun batang merupakan salah satu hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Karena hal tersebut justru akan memindahkan kuman dari satu tangan ke tangan yang lain. Maka dari itu, kita di sini membuat yang namanya Paklin Soap. Paklin Soap sendiri merupakan sabun yang memanfaatkan kertas dan sabun cair dalam pembuatan sabun kertas itu sendiri. Meskipun Paklin Soap bertekstur kertas, namun manfaatnya tidak mengurangi sabun-sabun. Paklin Soap sendiri memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, dapat digunakan dalam keadaan yang dibutuhkan, karena manfaatnya seperti sabun biasa, jadi Paklin Soap bisa digunakan ketika kita membutuhkan. Dan yang kedua, yaitu dapat dibawa kemana saja, karena tempatnya dan packagingnya yang praktis. Dan yang ketiga, dapat dipasarkan dengan luas, karena merupakan salah satu hal yang dibutuhkan saat ini. Selanjutnya, yaitu metode dalam pembuatan Paklin Soap ini sendiri dilakukan di salah satu rumah anggota PKMK ini dan dilakukan di waktu selama 6 bulan, di mana dimulai dari bulan September. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, nama saya Yoakim Cisino Musa dengan NIM 2019-21-0112. Nah, di sini saya yang pertama itu akan menjelaskan tentang alat dan bahan untuk membuat Paklin Soap. Untuk alat itu ada 6. Yang pertama ada gunting, yang kedua penjepit, yang ketiga kuas, yang keempat loyang, yang kelima tali, dan yang keenam lakban. Sedangkan bahan itu ada 5. Itu yang pertama ada sabun cair, yang kedua ada kertas minyak, yang ketiga ada kertas coklat, yang keempat ada bubble wrap, dan yang kelima ada stiker. Selanjutnya adalah analisis situasi atau isinya itu SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Strengths atau kekuatan. Nah, kekuatan dari produk Paklin Soap ini itu yang pertama dapat membersihkan bakteri dan kuman di tangan. Yang kedua mudah dibawa kemanapun. Yang ketiga harga terjangkau. Yang keempat dapat dibuat dari bahan yang ramah lingkungan. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Kelemahannya itu ada produk yang sejenis seperti produk Paklin Soap ini. Selanjutnya produk cepat habis jika sering digunakan. Yang ketiga itu ada opportunities atau peluang. Nah, produk untuk kebersihan tangan di musim pandemi ini sederhana dan bermanfaat. Yang kedua ada produk ini mudah dibawa kemana saja. Selanjutnya adalah threats atau ancaman. Itu ada 2. Yang pertama ada makin banyak pengguna hand sanitizer. Dan yang kedua harga bahan baku tidak tetap. Selanjutnya adalah dalam memproduksi produk kelompok kami menggunakan strategi 4P. Yang pertama itu ada produk, price, place, dan promotion. Tujuannya agar dapat diterima di kalangan masyarakat pada saat pandemi ini. Nah, produk yang kami buat itu adalah Paklin Soap. Nah, mengenai 4P ini, yang pertama adalah produk.
di situasi pandemi ini, kami memilih Pak Clean Shop agar dapat digunakan dengan mudah dan simpel untuk mencuci tangan dimanapun kita berada. Yang kedua ada price. Harga merupakan salah satu yang sensitif dalam sebuah bisnis. Karena konsumen akan menjadikan harga sebagai patokan untuk membandingkan dengan kompetitor lain. Jadi, kelompok kami harus mengambil harga yang terjangkau dan sesuai kualitasnya. Selanjutnya adalah place. Tempat atau lokasi merupakan salah satu faktor penentu bisnis. Karena lokasi yang pas, maka penjualan juga akan cepat meningkat. Jadi, sebuah usaha itu wajib menentukan lokasi yang tepat atau yang pas serta strategis. Dan kelompok kami memilih tempat berbentuk online agar dapat dijangkau oleh banyak kalangan. Tempat online yang kami pilih ini yaitu marketplace seperti Tokopedia. Selanjutnya adalah promotion. Promotion merupakan ujung tombak untuk memperkenalkan produk kami kepada masyarakat. Nah, dengan promosi yang baik, kita dapat menarik minat masyarakat untuk membeli produk kami. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu ada rencana pemasaran usaha kita. Yaitu kita juga menggunakan strategi STP yang terdiri dari segmentation, targeting, dan positioning. Nah, di mana segmentation ini, kelompok kami memilih segmentasi berdasarkan variabel psikografis, yaitu segmentasi yang dilakukan dengan cara membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berlainan, yaitu menurut kelas sosial, gaya hidup masyarakat, kepribadian masyarakat, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada targeting. Nah, kelompok kami menetapkan segmentasi pasar untuk menetapkan target, yaitu kepada masyarakat kalangan menengah dan masyarakat kalangan ke bawah. Karena jika kita memilih kalangan ke atas, sudah dipastikan bahwa paper shop kami itu kalah saing dengan produk-produk yang sudah memiliki brand ternama. Lalu yang ketiga yaitu positioning. Nah, yaitu keunggulan dari pesaing, di mana paper shop kita itu juga memiliki keunggulan dari sabun kertas lainnya, yaitu seperti warna kita itu beragam, warna-warni. Nah, lalu yang kedua, kemasan kita itu sangat aman dan anti air. Lalu yang ketiga, sabun kita itu tidak lengket dan mengeluarkan busa cukup banyak ketika digunakan. Nah, oke selanjutnya di sini ada analisis keuangan bisnis, yaitu terdiri dari komponen biaya-biaya produksi. Sehingga total biaya produksi yang kita hasilkan, yang kita butuhkan dalam 1 bulan, yaitu sebesar 2.910.000. Yang terdiri dari alat dan bahan, yaitu seperti gunting, kuas, penjepit, kertas minyak, sabun cair, tali coklat, kotak, kertas coklat, cetak stiker, upah kerja, brosur, promosi, bubble wrap, dan lakban. Nah, di mana kita juga sudah menjelaskan pada PPT ini berapa unit yang kita perlukan dan berapa harga per unitnya. Oke, yaitu selanjutnya mengenai perhitungan BEP dan keuntungan. Nah, kita menentukan harga BEP dengan cara total biaya selama 1 bulan dibagi dengan jumlah produksi 1 bulan, yaitu biayanya kita dalam 1 bulan itu membutuhkan 2.910.000 yang tadi, lalu kita dalam 1 bulan juga bisa memproduksi sebanyak 240 unit, sehingga menghasilkan Rp12.125. Nah, lalu dari harga BEP tersebut, kita menetapkan harga jual yaitu sebesar 25.000, di mana laba penjualan per unitnya yaitu sebesar Rp12.875. Lalu kita mencari BEP produksi, yaitu dengan cara total biaya produksi selama 1 bulan dibagi dengan harga jual per unitnya, yaitu 2.910 dibagi 25.000 menghasilkan 116 bits. Nah, untuk pendapatan dalam 1 bulan, yaitu unit yang kita hasilkan dikalikan dengan harga jualnya. 240 bits dikali 25.000 menghasilkan 6 juta. Sehingga
Untuk mencapai titik impas dalam 1 bulan, kita harus menjual produk paper clean atau sabun kertas kami sebanyak 116 unit dengan harga jual 25.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keberlanjutan usaha. Nama usaha yang kami pilih yaitu Magic Things dan logo usahanya yang tertera di dalam PPT. Selanjutnya yaitu ada struktur tim organisasi dalam usaha kami. Yang pertama ada Hasanah Aulia, yang kedua ada Yohasim Justino Mosa, yang ketiga ada Rizky Fadita, yang terakhir ada Amaruddin Ma'ruf Alisfani. Kemudian uraian tugas, yaitu yang pertama ada Hasanah Aulia, yaitu sebagai koordinator tim dan juga mengatur kegiatan manajerial. Yang kedua ada Yohasim Justino Mosa, yaitu sebagai penanggung jawab bahan produksi dan juga pemasaran. Kemudian ada Rizky Fadita, yaitu sebagai bendahara dan bagian keuangan. Dan yang terakhir ada Amaruddin Ma'ruf Alisfani, yaitu sebagai sekretaris dan penanggung jawab produksi. Baik, untuk selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Ini adalah jenis-jenis kegiatan dari usaha kami, yaitu yang pertama rapat koordinasi yang diadakan di bulan kedua. Yang kedua ada identifikasi bahan baku, juga ada di bulan kedua. Kemudian produksi barang ada di bulan ketiga, promosi dan penjualan barang ada di bulan ketiga. Kemudian rapat koordinasi yang pertama di bulan ketiga dan yang kedua ada di bulan 6. Kemudian penulisan laporan yang pertama ada di bulan ketiga, yang kedua ada di bulan kelima, yang ketiga ada di bulan ke-6. Untuk pengiriman laporan yaitu ada di bulan ketiga. Kemudian presentasi ada di setiap bulan, pada bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, dan bulan ke-6. Kemudian di sini ada akun media sosialnya. Yang pertama ada Instagram dan juga ada Tokopedia, yaitu namanya adalah Magic Things. Kemudian untuk order bisa lewat DM Instagram atau juga bisa lewat WhatsApp. Sudah dicantumkan pada bio Instagram kami nomor WhatsApp dari usaha yang kita miliki. Dan juga bagi rekan-rekan yang berada di sekitar Surabaya dan sekitarnya bisa juga melakukan transaksi secara COD. Dan yang terakhir, Packlin Shop ini adalah sebagai salah satu alternatif untuk beberapa masyarakat dalam membawa sabun yang praktis agar tetap higienis dan menjadi salah satu pilihan untuk beberapa orang yang menyukai hal-hal unik dan simpel namun tetap bermanfaat untuk menjaga kesehatan mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih.